Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fana Desiana dengan NIM akhir 024 dari kelas Gizi 5A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dengan judul Minimum Dietary Diversity for Women of Reproductive Age MDDW Data Collection Validity of the List-Based and Open Recall Method as compared to Weight Food Record. Berikut merupakan identitas jurnal yang dimana menjadi bahan review. Jurnal ini dipublikasikan oleh Hanley Cook dan tim pada tahun 2020. Fokusnya adalah membandingkan validitas metode list-based dan open recall dengan metode weight food record sebagai standar emas dalam penilaian konsumsi pangan. Berikut merupakan metode penilaian Weight Food Record atau WFR. Metode ini dilakukan dengan cara menimbang langsung semua makanan dan minuman yang dikonsumsi responden selama periode 24 jam penuh. Enumerator yang mendampingi responden sepanjang hari itu mencatat porsi, sisa makan, bahkan resep hidangan campuran. Semua bahan pangan kemudian dikategorikan ke dalam 10 kelompok pangan MDDW. Tujuan dari penelitian ini adalah menggunakan WFR sebagai metode referensi atau gold standard dalam menilai konsumsi pangan, kemudian dibandingkan dengan metode list-based dan open recall. Lalu untuk pengukuran dilakukan selama 1 hari penuh, lalu keesokan harinya dilakukan pengumpulan data dengan list-based dan open recall oleh pewawancara berbeda untuk mencegah bias. Jumlah sampel cukup besar, yaitu 1.337 perempuan usia 15 sampai 49 tahun dari 3 negara, yaitu Kamboja, Ethiopia, dan juga Zambia. Metode WFR digunakan karena dapat memberikan data kuantitatif yang akurat terkait jumlah dan jenis pangan yang dikonsumsi. Metode ini sangat relevan digunakan dalam penelitian validasi metode lain, terutama bila penelitian memiliki enumerator terlatih dan sumber daya yang memadai. Metode WFR sendiri tentunya memiliki kelebihan, yakni memiliki akurasi tinggi dalam menangkap jenis dan jumlah pangan, serta bisa digunakan sebagai acuan untuk memvalidasi metode lain yang lebih sederhana. Namun juga terdapat kekurangan, yaitu biaya yang tinggi, memakan waktu yang banyak, dan juga membutuhkan tenaga besar. Selain itu, ada kemungkinan responden mengubah pola makan karena merasa diawasi, dan juga metode ini sulit diterapkan dalam skala besar. Cara mengolah dan menganalisis data dari jurnal ini adalah data dari WFR dikelompokkan ke dalam 10 kategori pangan MDDW. Analisis dilakukan dengan beberapa uji statistik seperti MC-NIMARS test, Cohen-Kappa, ROC dengan AOC, ICC, dan juga weight rate kappa. Hasilnya kemudian disajikan dalam bentuk proporsi pencapaian MDDW, median skor keragaman pangan, dan juga kelompok pangan yang sering salah dilaporkan. Di sebelah kanan merupakan hasil kurva ROC yang menunjukkan bahwa metode WFR memiliki akurasi sempurna dengan nilai AOC-nya itu sama dengan 1, sedangkan open recall memiliki AOC sebesar 0,81 dan list-based recall sebesar 0,79. Meskipun cukup baik, keduanya masih lebih rendah dibandingkan WFR. Untuk validitas dan juga reliabilitas, list-based dan open recall cenderung melebihkan pencapaian MDDW dibandingkan dengan WFR, yaitu sekitar 10 hingga 16%. Hasil kappa juga menunjukkan kesepakatan sedang sekitar 0,5 hingga 0,57. ICC untuk skor keragaman pangan juga sedang, yaitu 0,50 hingga 0,55. Sementara itu, nilai AOC sendiri menunjukkan akurasi prediksi cukup memadai meskipun tetap lebih rendah dari WFR. Dalam penelitian ini terdapat beberapa bias seperti over-reporting konsumsi kelompok pangan tertentu, salah hitung pada bahan dalam jumlah kecil, serta recall bias dan social desirability bias. Untuk mengurangi bias sendiri, enumerator perlu dilatih secara intensif, lalu menggunakan aturan makanan jika kurang dari 15 gram itu harus ditegaskan, lalu daftar pangan harus disesuaikan dengan konteks lokal, serta pewawancara berbeda digunakan untuk mencegah carry over effect. Dari review yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa metode WFR ini terbukti sebagai standar emas dengan akurasi tertinggi. Namun, pelaksanaannya ini membutuhkan biaya yang cukup besar, waktu, dan juga tenaga, sehingga sulit dilakukan pada survei populasi. Sebagai alternatif, dapat menggunakan list-based recall dan juga open recall yang dapat digunakan karena lebih sederhana dan juga efisien, meskipun cenderung menghasilkan over-reporting. Dengan pelatihan
latihan enumerator yang baik, serta penyesuaian konteks lokal, kedua metode tersebut tetap valid dan cukup reliable untuk penggunaan praktis. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan gambaran tentang kelebihan dan juga keterbatasan berbagai metode penilaian konsumsi pangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.